Kalau kalian lihat video ini, itu artinya kalian sedang melihat aku belajar public speaking dari nol. Aku akan berbicara sebuah topik yang random. Bisa dari sebuah benda, dari sebuah hal, atau dari sebuah peristiwa. Aku akan berbicara tentang topik tersebut selama 5 menit, tanpa dijeda dan tanpa diedit. Hai, aku Malima Sukri, 28 tahun. Ayo kita mulai. Menunggu. Seberapa sering kalian menunggu? Menunggu pastinya adalah hal yang membutuhkan kesabaran, hal yang kadang menyita waktu dan pikiran kita. Mengapa? Karena menunggu biasanya membuat kita cemas, menunggu membuat kita tidak sabar, dan menunggu membuat kita takut, bahkan menunggu membuat kita jengkel. Menunggu melatih kesabaran. Banyak orang yang sabar, tapi tak banyak juga orang yang bisa melampaui batasannya. Jadi orang-orang akan sabar ketika dia tahu sampai kapan dia akan menunggu. Tapi ketika dia tidak tahu sampai kapan dia akan menunggu, maka dia akan mulai hilang daripada kesabaran tersebut. Lalu sebenarnya bagaimana cara menunggu yang baik? Saat kita menunggu, ada waktu yang dibutuhkan. Bisa waktu yang cepat atau bahkan waktu yang lama. Orang-orang kebanyakan akan lebih percaya diri untuk menunggu atau lebih mau menunggu ketika dia sudah tahu kapan dia harus menunggu dan berapa lama waktunya untuk menunggu. Tapi zaman sekarang ini banyak yang kita ketahui bahwasannya ketika kita menunggu banyak sesuatu yang tidak pasti terjadi di depannya. Artinya kita bahkan tidak tahu kapan kita harus menunggu dan sampai kapan kita harus menunggu. Jadi yang jadi masalah adalah apa yang bisa kita lakukan ketika kita menunggu? Banyak orang yang stres, banyak orang yang linglung, banyak orang yang panik, bahkan banyak orang yang jengkel dan marah-marah ketika ia menunggu. Bagaimana kalau kita gunakan waktu untuk menunggu tersebut menjadi waktu yang bermanfaat, yang positif bagi kita? Setidaknya ketika kita menunggu tidak muncul rasa bosan dan tidak muncul rasa jengkel begitu. Nah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita menunggu. Di zaman sekarang ini, banyak orang yang menggunakan HP, mengeluarkan HP dari sakunya atau dari kantongnya, kemudian dia membuka membuka aplikasi sosial media pastinya. Bisa itu yang produktif seperti membuat status atau membuat semacam rekaman suasana yang ada di sekitarnya. Atau biasanya orang-orang ini juga lebih sering konsumtif terhadap konten-konten yang ada di sosial media tersebut. Seperti apa? Seperti scrolling di Instagram, TikTok, atau Facebook. Dan itu semua menyita waktu dan membuat otak semakin kecanduan terhadap hal tersebut, dan itu sangat buruk. Membuat otak bukannya makin bagus dan positif ketika menunggu, malah makin bosan karena tidak ada konten-konten pendek yang memuaskan kita. Lebih baik kalau dia menonton YouTube, karena YouTube memberikan video yang lebih durasi panjang sehingga daya fokusnya meningkat dan membuat pikirannya lebih atraktif lagi. Tapi sebenarnya ada satu hal yang lebih baik ketika dilakukan ketika menunggu, yaitu apa? Yaitu membaca. Membaca dalam hal ini bukan harus membaca buku. Di HP kita juga bisa membaca buku online atau sekedar membaca sebuah berita, membaca sebuah jurnal, atau membaca sebuah bacaan yang panjang. Kenapa lebih efektif membaca daripada menonton? Karena kita kita memfokuskan kata-kata kita, isi pikiran kita, dan juga imajinasi kita kepada bacaan tersebut. Jadi semua organ tubuh kita, otak kita terutama, itu akan bekerja untuk tulisan tersebut. Tapi kalau menonton, tontonan itu sudah memberikan kita informasi, dari otak kita hanya menyerapnya saja. Jadi budaya akan membaca itu tidak harus dari buku, tapi apapun yang bisa kita baca, coba dibaca daripada hanya ditonton. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menunggu ini melatih kedisiplinan. Disiplin artinya tantangan. Jadi, bagaimana kita mengatur waktu kita ketika kita menunggu, ya. Jadi menunggu ini bukan suatu hal yang harus jadi malah sesuatu yang akan menjengkelkan, tapi sebenarnya bisa menjadi treatment bagi kita atau semacam tantangan bagi kita, di mana kita bisa melatih daya kedisiplinan kita agar bisa menunggu lebih baik lagi. Ya, mungkin dalam hal ini kita sering dihadapkan kepada saat-saat dimana kita menunggu atau bahkan kita ditunggu seseorang. Lebih baik mana? Lebih baik kita menunggu daripada ditunggu seseorang. Kalau kita ditunggu seseorang, berarti kita kurang disiplin dalam hal manajemen waktu kita. Tapi ketika kita lebih baik menunggu orang, berarti kita yang sudah sesuai dengan harapan dari tunggu tersebut. Tapi di lain hal itu, menunggu bukan hanya soal waktu, tapi soal kepastian. Banyak orang yang berpikir bahwa menunggu pasti akan datang yang ditunggu. Tapi ternyata menunggu ini banyak sekali ambigunya. Banyak orang yang menunggu, tapi sesuatu tersebut tidak pernah tercapai dan tidak pernah datang begitu. Dan ini namanya butuh kepastian.
Selanjutnya menunggu juga bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita ketika kita tahu menunggu seseorang atau menunggu sesuatu, ya kita tahu kapan kita harus ke sana dan kapan kita harus bisa menebak isi yang harus kita lakukan. Misalnya kita ingin bertemu dengan siapa, kita tahu orangnya ini adalah orang disiplin, orang yang tepat waktu, maka kita tidak boleh lebih lambat daripada dia. Tapi biasakan selalu on time begitu ya. Tapi kalaupun kita bertemu dengan orang yang mungkin bisa kita baca secara profilnya dan identitasnya, bahwa orang ini sifatnya adalah suka merendah, suka menjeda-jedakan atau memperlambat waktu, maka kita bisa atur sehingga waktu kita dalam menunggu itu tidak relatif lama. Ini adalah pola pikir bagaimana kita bisa menebak situasi dan menebak siapa orang yang mau kita tunggu atau siapa yang akan kita tunggu, seperti itu. Jadi perlu perhitungan dan perlu manajemen. Selanjutnya, menunggu ada soal komitmen. Banyak orang menunggu dan tidak sabar sehingga dia pergi dan meninggalkan apa yang dia tunggu. Jadi di sini kita butuh komitmen dan butuh rasa percaya terhadap apa yang kita tunggu. Walaupun pada dasarnya apa yang kita tunggu kita tidak tahu kepastiannya. Contohnya apa? Kita hidup menunggu mati. Semua orang memang tidak mau mati, tapi pada dasarnya mati itu pasti. Walaupun kapannya itu tidak pasti. Jadi saat kita menunggu kematian, kita sebenarnya menunggu sesuatu yang pasti tapi tidak pasti. Jadi punya dua paradoks yang sangat berlawanan, tapi kita menunggu kematian itu secara nyata. Benar-benar nyata. Mati itu nyata dan itu realistis. Tidak bisa dibilang tidak realistis. Jadi kita selalu mengingat apa itu kematian dan mati itu bagaimana. Waktunya kita tidak tahu juga kapan, tapi kita bisa memperlambat hidup kita untuk tidak mati cepat. Ya bagaimana menjaga kesehatan, misalnya menjaga keselamatan, menjaga perlindungan diri sehingga tidak ada hal-hal membahayakan yang membuat kita lebih cepat mati walaupun kita tidak tahu kalau mati itu bisa datang dari mana saja. Jadi kita di sana punya komitmen bagaimana kita menunggu kematian, misalnya kita melakukan apa, misalnya kalau dalam agama kita beribadah, melakukan suatu amalan sehingga nantinya komitmen kita terhadap menunggu sesuatu itu berhasil dan kita tidak perlu takut kalaupun sesuatu itu tidak datang ataupun datang. Kalaupun tidak datang, tapi kita tetap berkomitmen pada sesuatunya sehingga kita tidak mengkhianatinya. Nah, dan yang terakhir tentang menunggu adalah soal tantangan. Tadi sudah saya bicarakan. Menunggu ini bukanlah sesuatu yang mudah, tapi akan sesuatu yang sangat menarik ketika kita jadikan sebagai sebuah tantangan. Di mana ketika sebuah tantangan kita katakan, maka itu sebuah hal yang harusnya kita lawan, harusnya kita fight, kita perjuangkan. Sehingga nantinya kita bisa menjadi orang yang hebat dan berhasil ketika kita bisa mengalahkan tantangan tersebut. Walaupun sesuatu itu tidak pasti datangnya, tapi karena kita punya komitmen dan berani melawannya, berani fighting, perjuangkan tentang rasa menunggu itu, maka kita sudah bisa menjadi orang yang berhasil dan sukses. Itu saya sekian dariku tentang menunggu. Terima kasih.